Selamat malam kepada kita semua. Selamat datang dan saya sangat bersyukur karena dapat kesempatan untuk bersama-sama dengan kita sekali lagi pada malam ini. Dan malam ini kita akan meneruskan siri pelajaran kesehatan kita, yaitu topik yang siapa masih ingat? S, yaitu dia sama sejak English kali ini, English dan Melayu sama, sunshine ataupun sinar matahari. Sorry saya tidak terbawa slide juga hari ini, jadi saya harap kamu dapat bagi tumpuan lah dengan pendengaran yang sepenuhnya. Oke, Ellen G. White dia menuliskan dalam buku Step to Christ surat 68, katanya di sana, bunga-bunga menghadap matahari untuk menerima pancaran yang terang. Cahaya itulah yang memberikan kecantikan dan kesempurnaan kepada bunga. Oleh itu, berpalinglah kepada Kristus, cahaya kebenaran. Cahaya syurga akan bersinar ke atas kita, sementara sifat-sifat kita akan bertumbuh serupa dengan Dia. Jadi ini kita punya topik kali ini. Saya sangat suka topik ini karena dia bukan saja berkaitan dengan kesehatan fisikal, tetapi cahaya ini dia berkait rapat dengan spiritual juga atau kerohanian. Karena di Alkitab banyak yang dia kasih kaitkan dengan cahaya-cahayaan dari kerohanian dan cahaya ataupun terang, macam Yesus pernah berkata, kita lah ialah terang dunia, dia bilang. Oke, tapi pasal topik saya ialah kesehatan. Jadi apa yang saya share sini dia lebih kepada yang kesehatan punya lah. Oke, saya akan mengungsikan beberapa tips-tips tentang sinar matahari kepada kita semua supaya kamu, mungkin ada yang diantara kita yang takut kena matahari kan, tetapi memang benar ada matahari itu yang cahaya matahari itu yang tidak berapa bagus, terutamanya yang time tengah hari begitu yang panas terik, dia tidak bagus sebab dia terlalu panas karena dia punya sinaran UV tinggi. Tetapi ada sinar matahari yang baik juga untuk kita, untuk kesehatan kita. Oke, yang pertama sekali, sinar matahari dapat membunuh berbagai jenis kuman penyakit. Oleh itu kamu perasan gak kenapa macam di hospital dalam punya cadar-cadar begitu selalu hendak pergi karena jemuran, sebab itu salah satu cara untuk membasmi kuman. Jadi kalau kita di rumah, kalau ada jendela, bagus pagi-pagi lepas kita bangun dari tidur, kita buat tuh jendela lebar-lebar, sebab time itu banyak sinar matahari boleh masuk melalui jendela, and then itu sinar matahari dia boleh menyinari ruangan bilik kita supaya dia macam dia kasih bunuh tuh kuman-kuman lah di sana. Oke, dan begitu juga kalau kita jemur kain kan, dengan kalau kita jemur kain, kita jemur directly di bawah sinar matahari. Seperti kain ada yang macam kain gelap tidak boleh lah begitu sebab nanti dia mudah pudar. Tapi kalau yang kain-kain yang kena jemur di bawah sinar matahari, dia punya kuman-kuman dapat disingkirkan atau to microorganism. Oke, seterusnya sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang akan membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Jadi sinar matahari ini dia diperlukan supaya kita punya tubuh dia dapat produce vitamin D. Apa gunanya vitamin D? Dia membuat kita punya tubuh dia lebih senang mau serap kalsium. Oke. Seterusnya, sinar matahari yang cukup membuat kulit lebih fleksibel dan dapat menurunkan kolesterol. Jadi untuk yang apa tuh yang suka skincare begitu, jangan terlalu takut sinar matahari. Tapi yang macam saya mention tadi,
Saya akan share nanti macam mana dibilang sinar matahari yang terbaik. Bukan yang terik pada tengah hari begitu terus kamu berjemur di luar, itu tidak bagus loh, dan bikin kamu sunburn juga. Oke, seterusnya sinar matahari juga bermanfaat bagi penyembuhan berbagai jenis penyakit. Dan saya mau bagi satu contoh sini. Kalau kamu perasan, yang saya ingat sebab saya banyak adik-adik kan selepas saya yang dulu-dulu lagi tanggal kecil-kecil baru lahir, saya dengar dia bilang macam ada yang sakit kuning, kalau saya tidak silap istilah dia. Dan cara mau kasih apa tuh, cara dalam mami tadi saya ingat dalam kasih rawat, dalam kasih jemur yang pagi-pagi, lagi dalam kasih jemur beberapa menit di bawah matahari. Dan inilah salah satu penyakit yang boleh disembuhkan dengan sinar matahari. Oke, sekarang saya mau kongsikan jam yang terbaik untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tapi ingat, kalau mau berjemur itu bukan sampai sunburn, beberapa menit pun cukup sudah. Oke, jadi dia bilang jam yang terbaik untuk berjemur adalah sebelum pagi-pagi, sebelum jam 9 atau jam 10. Karena begitulah awal-awal. Jadi mau bangun awal, pergi luar sambil kita hirup-hirup udara segar yang baik untuk kita punya paru-paru, kita juga dapat menikmati alam sekitar dan kita dapat sinar matahari yang fresh. Oke. Dan seterusnya dia bukan sebelum, kalau kita tumis contohnya pagi-pagi kita tidak sempat pergi, petang-petang pun boleh setelah jam 3 jam 4 petang. Dan time itu kita boleh enjoy view sunset juga sambil kita mendapati sinar-sinar matahari yang kulit kita feeling. Oke. Tetapi kalau tengah hari itu kandungan UV di sinar matahari itu sangat tinggi, dan itu UV itu dia berbahaya juga. Salah satu dia punya apa yang dia boleh buat ialah dia boleh, kalau terlalu kita terekspos dengan UV, kita akan berisiko tinggi kena kanker kulit. Jadi kita hati-hati juga, jangan terlampau berjemurlah kalau tengah hari. Dan kalau boleh, kalau kamu pakai itu apa tuh, sunscreen, iya. Kalau kamu selalu terekspos di tengah hari yang panas terik. Dan tapi kan hati-hati, kadang-kadang kita terpikirkan kalau cuaca mendung macam tidak terlalu panas, tapi sebenarnya kita hati-hati juga jangan terlalu main yang mendung-mendung tapi panas begitu. Sebab itu kita tidak berapa dapat rasa paham, tetapi sinar UV dia masih tembus tuh. Jadi dia boleh kena kita juga. Oke. Ya, hati-hati terhadap sinar matahari tengah hari karena tinggi dia punya sinar UV. Dan pada saat cuaca panas, hindari berada di sekitar air, pasir, tempat terang yang dapat merefleksikan sinar matahari karena akan membuat kulit lebih mudah terbakar. Jadi yang kalau terlalu panas tuh, itu air-air darah mudah refleks ke sinar matahari kan. Jadi kita bukan karena dari atas jatuh matahari, tapi yang haba-haba ataupun yang ada refleks dari air pun dia boleh kena kita, dan kita lebih berisiko untuk kena sunburn. Oke. Jadi yang saya catat di pasal berjemur di matahari, dan disarankan sini antara 15 hingga 30 menit sehari cukup sudah untuk kita berjemur. Dia cukup sudah untuk kita punya kebutuhan vitamin D dalam badan. Tetapi kita mesti ingat, kalau kulit yang lebih cerah, dia perlu berjemur lebih singkat dibandingkan kulit lebih gelap. Karena kulit lebih cerah dia kurang melanin. Jadi yang kulit lebih gelap dia ada lebih melanin. Nah, so kalau dia lebih kalau yang kurang melanin dia lebih berisiko untuk kena sunburn. Oke. Dan kita mesti ingat kalau
siang-siang kita selalu berada dalam ruangan kan, kita tidak sempat pergi minta ekspos di sinar matahari ke pagi atau petang. Mungkin kita pikir cukup sudah banyak karena itu lampu-lampu juga terang juga lampu-lampu dia bilang. Tetapi dia tidak dapat, lampu-lampu yang macam begini ini dia tidak dapat menggantikan sinar matahari sesungguhnya. Oke, itu saja beberapa sharing saya pasal sinar matahari. Saya harap kamu akan dapat sesuatu daripada sharing kesehatan kita pada hari ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih di pelajaran kesehatan nomor di Juna sampai ada Baidati tidak mengandalkan bisa lagu persediaan kemudian para petugas nomor 70 lebih kenal akan Yesus. Bantakan po rangkap kay kapat na. Tinanong po na madati tanigoin lagu tema dati kuatkanlah dengan persaya. Nomor 197. Jemaat Yang menebus
penyakit tidak besar doa. Kinaringan tamadahay paingan itak-tak kerajaan surga. Sedepon hiti beli-beli hai media. Maka saya syukur, terima kasih kepada Tama. Sabab mengaprimani hai di pantamanganmu, gobinmu, berkatmu, kumandi tikit-tikit posian dahai. Senang utada baino. Bisa sudah konditi ngabehan tu nanu kabe tamangai pipinon di kedua abanu untuk berpikiran positif pulang ke pemahaman dahai ketua bagai. Terima kasih Tama dimulaikatmu menampai aku bilang bau tamong dimulaikatmu may dahai ramot dahai bersama-sama dan menikmati di RDP. Payusudo di sana di kosa-kosa di Rogon. Berikan kita sana di tempat penyakit metama bisa mendadamot dahai dari suang kabar kita masih bayani hai masih hati hai terlebih anuannya ro algurus tadi dia supaya memperwahid firman mau dahai di timur dan sampai di pastor na artian dahai pemilo dahai guna di salung posian dahai milo pupagirot kasay iman dahai menghibur dahai dadamot dahai magunan dan kedatangan pengkani di pastor hadir sampai di pelajaran sekolah no mengkoyano kudon manu di hikmat terus mentadi dia sebelum di pelajaran masadia ada sampai dengan baik dan terima kasih Tama yang baik di sana di keluarga-keluarga dahai kita anak sampai dan mereka sekolah diti nunggu na pala nga ay nilata mga terlebih anggota may nagdaraka ginawa dia lo sudah poin bantalan dapat ya lo bermikir merah politik terima kasih Tama kayo lang keperluan yang tikit-tikit aman suku bayar pagkahapon mo sesuai di kerahianmu sa kapinsanan iti manay Israel Media maya di ngaran ni Tuhan Yesus na jadi Tuhan ang Juru Selamat tayo pinsanan amin. Saudara Ketua, senang tinarikatan kepada di Kalinsalan, pembinaan di Hai Kalisihan. Betul. Pasca dari Puan MC, minum tidak doa pembuka. Pasca dari Kumadi Puan Nelmi, minum tidak Hai lagu puji-pujian. Mereka lagi Jo Andi mengiringi dan tidak musik. Mereka lagi Cikgu nih. Dan biasa bersama dengan kita setiap malam dari mulai dan hingga ke akhir KTR. Jadi Pasca juga. Kemarin di Junat dengan harga tidak pelajaran kesehatan Pak Mesiri tu tuang pemain dengan tuang kapan ya, tuang kapan. Bahan tu kita buat sana remas-remas tinggal biasa menyala semangat puji Tuhan sebab cuaca yang berdepan selalu teman-teman syukur sebab kita masih di dalam keadaan yang sehat, baik dari segi fisikal, mental, jasmani dan rohani. Jadi selamat datang lagi kemarin Pastor Hamid, kemarin pendeta muda Datik Pastor Ben Brian, kemarin keluarga El Joni. Mari kita lambaikan tangan, untuk semua kita juga. Dan sebelum kita lanjutkan, seperti yang saya sudah maklumkan semalam lagi bahwa pada malam ini kita akan menggunakan kuis, dan semua soalan itu merujuk kepada pelajaran dari bulan ataupun yang kedua, ketiga, dan termasuklah pelajaran segmen kesehatan. Dan yang akan mengendalikan kuis ini adalah Elder Melody, dan saya memberikan masa ini untuk Elder Melody memberikan kuis kepada kita semua. Oke, shalom. Terima kasih atas Tuhan. Malam ini kita seperti dimaklumkan kita ada kuis. Dan kuis
ini bukan sembarang kuis. Sebab kuis ini kuis berhadiah. Dan hadiahnya begitu menarik. Pertanyaan pertama. Oke, sebelum saya tanya, ada dia punya aturan main. Angkat tangan dulu, disuruh jawab baru jawab. Oke. Pertanyaan pertama, apakah tema KKR kita? Total reformasi. Ada yang bawa gini, mainin lah. Apa dalam dusun? Total reformasi. Dusun Karalo, mari sini. Oke, ini paling senang pertanyaan pertama. So tertulis di dinding sana. Oke, ini adalah untuk makluman kamu. Ini adalah galakan untuk Anda membaca Alkitab. Sebab ini adalah penanda buku khas untuk Alkitab. So baca Alkitab dan kasih tanda. Karena pelajaran kita yang pertama. Apa tajuk pelajaran pertama? Ini kali yang ada dengar tetapi tidak mendengar. Apa tajuk pelajaran pertama? Ya kalau sesuai pertama, Pastor Selin pun boleh jawab juga. Itu saya kasih. Oh ya, ada sudah jadi jawab. Oke, tidak yang tahu pelajaran pertama. Di sana di belakang. Belakang. I will go. Wah, hampir ya dekat sudah. Ada I will go, tapi dia punya tajuk, dia taruh di slide pertama. Ada kaitan dengan kita punya tema juga. Ada total juga. Apa? Oke, kamu kasih penuh lah. Sebab sayang kalau tidak dapat ini. PMI, apa itu? Siapa? Tinggal pilih hadiah. Siapa? Katakan dulu Pak, siapa? Oke, total member involvement Pak. Ini diambil ini. Oh, dusun. Insanan. Oke, terima kasih penglibatan. Masih sebab ada berapa malam sudah, jadi ada 2 pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan untuk khotbah yang kedua, malam kedua. Apa arti integrity? Ini Puan Dorin ada terangkan apa arti integrity. Melakukan perkara yang baik walaupun tidak orang melihat. Amin. Oke, memang karena copy paste terus kan. Oke, thank you. Pelajar terbaik. Last. Oke. Apa tema ceramah kesehatan kita? Senang-senang dulu bakal permulaan. Baca ini dulu. New start. Oke, terima kasih. Oke. Besok dia punya hadiah mungkin akan meningkat dan pertanyaan kesukaran dia pun akan meningkat. So bikin catatan, mungkin ayat-ayat ini surprise akan terjadi besok. So terima kasih. Mari kita perhatikan setiap pelajaran, buat catatan kalau boleh supaya kalau hadiah-hadiah besok berupa t-shirt, rahasia terbuka pula. So kamu akan dapat menjawabnya dan memperoleh hadiah itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Jangan dulu kemana-mana Meldi. Sebab pada masa ini saya akan berikan tanggung jawab untuk pengenalan kepada Pastor Amir. Jadi oke, ini akan diberikan kepada Pastor daerah kita. Pastor daerah apa sekarang? Lagu tidak. Pastor Salium Sandaya. Lagu tidak kali. Lagu Pastor daerah. Siapa saja di antara kami. Lagu istimewa tidak. Dan selepas ini kita akan disajikan dengan persembahan musik istimewa daripada keluarga Elder Johnny yang sudah pun bersama dengan kita pada malam ini. Kami sangat diberkati dengan kehadiran keluarga Elder Johnny. Oke, Pastor, please. Baiklah, shalom, selamat malam kita semua. Shalom, selamat malam. Saya mau kita saya minta izin dulu kepada Elder Meldi ya. Saya mau ada satu kebiasaan kita untuk setiap malam, ada satu kata-kata sambutan yang kita akan sebutkan setiap malam. Jadi pengacara ini tolong yang mengambil bagian pemimpin ya, tolong ucapkan ini setiap malam ya. Kalau saya katakan shalom alaikum, ayo juga kan? Kita akan jawab, kamu akan jawab alaikum shalom. Boleh? Boleh? Itu dalam bahasa Ibrani ya. Tidak ada masalah untuk kita sebutkan. Kita coba, kita try dulu. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi maksud daripada kata-kata itu adalah salam damai kepada kamu ya. Jadi kita akan ucapkan itu setiap malam, boleh? Satu berkat yang begitu berlimpah Tuhan sudah berikan kepada kita ya, pada malam ini kita sudah sekali lagi dapat meluangkan waktu kita bersama-sama mendengarkan pelajaran firman Tuhan dengan tema Total Reformation yang pastinya akan membawa kita untuk satu perubahan kerohanian dalam kehidupan kita untuk lebih serupa kepada Yesus Kristus. Dan pada malam ini ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Hamir Sigandar. Kalau waktu pengenalan di Papa dulu, dia bilang adalah kawan baik ataupun kawan karib bapak saya suatu ketika dahulu, ya kan Pastor? Ya, saya tidak tahu dia punya background pendidikan, tapi nanti Pastor akan sampaikan sendiri. Dan Pastor ini adalah pastor yang saya dari kecil kenali, pastor yang sangat saya senangi. Ada lucu-lucu dia, ya kan? Ada lawak-lawak dia, sangat disenangi oleh semua orang. Seorang yang dedikasi, sangat komitmen dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama pada malam ini menyambut pastor yang sudah meluangkan waktu bersama-sama di gereja kita pada hari ini. Dia bilang tadi Elder Meldi dia punya hadiah ya, puisnya sudah kena upgrade sedikit. Tadi nipis-nipis, beli sedikit gitu lagi. Jadi mungkin satu balatak kali besok kan, kita tidak tahu. Jadi catatlah ya, dengarkan dengan baik-baik. Yang pastinya firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat yang berlimpah kepada kita semua. Jadi saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih Pastor Ben. Shalom alaikum kan? Oke, itu menyebarkan lagi semangat kita, dan itu kita akan jadikan sebagai tagline lah untuk pembuka kegiatan kita setiap malam. Dan kita boleh jadikan kebiasaan itu untuk ucapan setiap Sabat juga. Untuk masa ini keluarga Elder Johnny sudah pun bersedia. Mereka sudah pun bersedia, kita jemput mereka untuk ke depan. Terima kasih. Selamat malam.
tajuk lagu yang adik saya dan saya kongsikan malam ini tajuk dia Langit. Jadi saya ingin baca satu ayat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya, dan Dia ingin memperbaharui kehidupan kita semua. Jadi mari kita respon panggilan Dia dengan mengatakan, "Ku mau hidup bagimu dan menjadi apa yang engkau mau." Sungguh menghiburkan, mengangkat jiwa kita. Lagu yang bertajuk Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Namun saya minta maaf sebab tidak sempat mengetahui nama anak kepada Elder Johnny. Yang saya kenal anak dia hanya si Brendan sudah. Oke. Oh ini kakak. Oh, oke. Maafkan saya. Jadi April. Oh, oke. Terima kasih sekali lagi dan saya nampak Elder Johnny ada membawa alat musik. Saya mau tanya juga sama Anda, itu juga akan beraksi ataupun tidak? Oh, oke. Untuk masa ini dan tempat ini kami akan berikan kepada kamu Pasar Kameru. Jadi mari kita tumpukan perhatian untuk pelajaran malam yang keempat. Saudara
ko. Ano pa kayo mo di dusun ko, malayo ko. Sina. Dusun. Campur-campur. Mungkin saya lebih senang pakai bahasa, tapi kadang-kadang kita campur lah. Girolot malah. Oke. Saya peta kerati dan Melayu dari itu. Nanti ngai gue, kerati dusun. Iya, kalau saya dulu. Oke, terima kasih. Onsiko. Jadi, sekiranya kue pasar Seliun, daerah kalau di Gulu, Memoros dan arah material di kampung ada arah tajuk, total reformasi. Apa arti reformasi? Perubahan total menyeluruh, perubahan penuh. Jadi perubahan secara menyeluruh. Jadi kalau kita sudah pelajari malam pertama, kita sudah pelajari bagaimana reformasi yang harus dilakukan. Dan juga malam semalam dikasedep nongkrong to kay gay. Diguli-guli no. Kesehatan, reformasi kesehatan. Haroi. Jadi mana peringkaso, mana paniba tapi nainga itu na reformasi ogumuk, reformasi pensanan. Minuhat terus setingkat cerita saya ini. Jadi saya ambil satu tajuk, reformasi sebelum waktu pencuri datang. Tajuk ya istilah. Saya tidak mau nakombal letakahan. Walay. Harap ini panakaw. Kombal ko Longpod wilayah Persekutuan Labuan. Saya pastoring, pastor ako di Gulu. Pernah saya pergi Sabarang, di Sabah. Jadi karena tinggal itu rumah di sana. Istri saya pun di Kota Mordo, saya pergi ambil mereka di sana. Segera balik. Tapi waktu saya tiada di sana, ada pencuri datang. Wah. Kandelan itu amplifier karena ambil, itu keyboard yang jenama Yamaha pun karena ambil, itu drill di sana senang dia bukan. Jadi macam saya susah hati, macam saya sedih lah sebab kenapa saksi tinggal tanpa ada di sana. Tapi dalam masa yang sama saya pun, saya mau balas dendam ini, mau balas dendam. Jadi satu kali istri saya pun di Kota Mordo, saya pun ada di sana di Labuan. Oke, kali ini saya coba, saya tutup semua lampu, tiada lampu malam. Itu motor saya waktu itu, saya tiada kereta, udah pakai motor dah. Istri saya yang pakai itu kereta, jadi saya kasih masuk itu motor di rumah pastor. Jadi saya kasih masuk di situ. Kemudian apa terjadi? Saya diam saja. Saya mau agak ada orang pergi datang. Betul. Malam itu sebab diam sunyi sepi itu ada, tiada kipas, tiada apa. Bertahan sejak saya di dapur. Tiba-tiba ada bunyi, saya dengar macam tapak kaki digalit manau-panau. Saya dengar dia macam mau korek itu kunci di dapur. Anggap saya di situ. Jadi itu apa saya buat? Lositik. Ina peluru na guli. Kamu ini ya. Jadi saya bawa beberapa guli, ambil plastik, saya keluar dari tempatnya pelan-pelan. Saya pusing di sana. Wah, memang ada 2 orang yang tapi sudah kenal, gelap. Yang satu mau curi itu kepala pahit.
Yang satu mau pergi ambil itu, mau buka pintu. Jadi saya tiba-tiba saya on itu lampu di luar. Nampak mereka lari lintang pukang tuh di sana. Nah, sana saya tahu. Saya tidak tahu. Kalau saya dengar mungkin kabur pun tak aneh lah. Jahat juga saya waktu itu, tapi saya ingat inilah pengalaman. Tapi yang penting di sini pencuri itu kita tidak tahu. Jadi berjaga-jaga saya waktu itu berjaga-jaga. Jadi dalam Alkitab Matius mengatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencurian akan datang, tentu sudah tentu ya, ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat Lukas juga mengatakan, tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pukul berapa ada masalah lagi, pencuri akan datang, ia tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Makan kum makawan nga kailan ko daw haraman ako yung matok. Ito. Jadi kita nampak karena itu berjaga-jagalah. Oke, baik. Dalam Alkitab juga banyak ditulis juga. Paulus menulis 1 Tesalonika, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi dia ada sebut di sana. Perhatikan baik-baik. Pada malam hari, kemudian pukul berapa? Ini masa. Kemudian malam hari katanya. Ini hari. Jadi kalau ini pula dia mengatakan hari Tuhan. Oh, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, lebih jelas sudah sedikit dia mengatakan sehingga hari itu tiba-tiba. Saudara dan saudari, kalau ada pencuri datang, tentu kita bersediakan. Artinya kita membuat satu perubahan di dalam keadaan itu. Sepertinya ada reformasi, tapi ini perubahan. Dikatakan perubahan reformasi. Kita lihat 1 Tesalonika, 2 Petrus juga. Petrus, Rasul Yesus, murid Yesus juga mengatakan. Kita lihat ini. Tetapi hari Tuhan, di sini pun Paulus dan Petrus menggunakan perkataan yang sama. Dia juga mengatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasar dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Kalau kita nampak ayat ini, apa di dalam pikiran kita? Apakah itu tentang kedatangan Yesus? Jadi mungkin kita terpikir bahwa kedatangan Yesus itu sama seperti pencuri yang tidak diketahui masanya. Betul? Betul? Saya mau pasti, betul? Jadi kedatangan Yesus itu seperti di awan, yang dia mau keluar dari awan dan kita tidak tahu. Kaulay ni siya hilad tawan of atau kailan. Betul nggak itu? Jadi kamu nanti? Nah, terima kasih. Mari kita selanjutnya, mari kita lihat ini. Kita lihat, tetapi hari Tuhan akan tiba sama seperti apa? Seperti pencuri. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kenapa kita harus ada reformasi sebelum pencuri, waktu pencuri itu datang? Wahyu 3:3, lihat ini. Yohanes juga Rasul, murid Yesus juga mengatakan, ini murid Tuhan Yesus kado dia kado
Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Perhati baik-baik ayatnya. Sebelum pencuri datang, dia mengatakan, apabila bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah itu, bertobatlah. Sangat indah. Sebelum pencuri itu datang, ada satu perkara yang dilakukan, yaitu turutilah, bertobatlah. Balik-balik kita buat reformasi. Bertobat, turuti, berjaga-jaga. Ada sudah kan poin. Bagaimana kita membuat seluruh reformasi dalam hidup kita? Pertama yang kita dapat di sini adalah berjaga-jaga, turutilah, bertobatlah. Lebih lanjut lagi, saudara dan saudari, kita lihat apakah mungkin umat Adventist ataupun Kristen mengalami pencuri di waktu malam yang tidak bersedia untuk kedatangan Yesus. Nah, kalau kita pikirkan kedatangan Yesus ataupun waktu Yesus yang kita tidak ketahui itu, yang dia timbul dari langit, dia timbul dari awan, mungkin itu akan berlaku atau tidak, ataupun ini yang dimaksudkan atau tidak. Ramai orang yang menjangka Yesus datang selepas undang-undang hari Minggu, Sunday Law. Selalu diingatkan. Ada juga yang mengatakan selepas malapetaka yang hebat, yaitu 7 malapetaka. Memang di dalam pembelajaran hari-hari akhir ataupun zaman akhir selalu kita dengar ini. Kita lihat di sini bagaimana kejutan yang mungkin menimpa mereka. Kejutan itu tidak akan pernah terjadi jika kita memikirkan kedatangan kedua itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan ini? Nanti kita ulas. Yang kedua, tetapi kalau pengalaman pencuri di waktu malam itu berlaku sebelum kedatangan Yesus, maka ini adalah cerita yang berbeda. Jadi itulah tadi saya tanya berapa kawan di sini. Mungkin laman hari, nuhat kepagi laman, nuno kamuyan, nuno hat pengertian nu di dapat Tuhan Yesus nga parikotnya gali manakaw. Hari kawan itu kado, ang iri pemusarahan padala nga memang amo toko ailan kahinaan di kinaringan kado. Amo toko ailan kahinaan Tuhan Yesus. Mau musarong natakakambag kita berpikir ini po kahinaan di kamayan lima na kaudingan itu kaulayan na kapili Tuhan Yesus hindi pamagunan ataupun baru dia ketimbulnya di awan-awan. Inilah yang harus kita perhatikan sehingga kita jangan ada pengalaman pencuri di waktu malam. Baik, mari kita teruskan kembali kepada janji Tuhan. Dalam nubuatan, waktu Yesus berada di dunia dan sebelum Mesias datang, apa terjadi? Dalam buku Maliaki 4:5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dalam buku Maliaki ada satu nubuatan tentang kedatangan Elia, Nabi Elia. Dan inilah guru-guru Alkitab pada zaman Yesus dalam perjanjian lama ini membuat carta mengenai kedatangan Mesias yang pertama kali. Dan kita nampak sebelum kedatangan itu mereka letakkan kedatangan Elia. Jadi mereka sudah tahu Mesias akan datang, tapi sebelum Mesias akan datang Elia.
Jadi inilah dalam pemikiran orang-orang pada waktu itu. Sekurang-kurangnya mereka dapat menunggu sehingga kedatangan apa? Kedatangan Elia. Jadi dengan ini mereka lihat carta mereka dianggap pasti tentang apa? Kedatangan Yesus atau Mesias. Jadi mereka pasti menungkuayan kapayalo dan kahina napai Mesias juru selamat nga sebelum peringa harap kahina tago Elia itina hitutok relo pensuni hitutok sehingga pada zaman Yesus pun orang-orang Yahudi, orang-orang pada waktu itu sudah melihat ini, sudah mereka pelajari Alkitab, mereka tahu benar. Saudara dan saudari, mari kita lihat penjelasan Yesus ialah seperti ini. Pada waktu Yesus datang, murid-muridnya pernah bertanya juga. Matius 17:10. Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, mereka mempersoal, kenapa ahli Taurat, guru-guru Alkitab itu sebelum Mesias datang, Elia datang dulu? Jawab Yesus ya, memang Elia datang. Setuju juga Yesus, Elia datang dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, kata siapa? Yesus, Elia sudah datang. Elia sudah datang, kata Yesus. Orang-orang dahulu, guru-guru mengajar bahwa sebelum Yesus datang, Mesias datang, Elia akan datang. Tapi mereka tidak tahu adakah Elia sudah datang. Dan Yesus menjelaskan, dia mengatakan Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia menderita oleh mereka. Jadi saudara-saudari, ini adalah keadaan-keadaan pada waktu itu. Mereka silap sesuatu yang mereka pelajari. Jadi murid-murid Yesus mereka paham siapa yang dimaksudkan oleh Yesus tersebut. Saudara dan saudari, orang-orang pada zaman Yesus terlalu bersandar kepada carta peristiwa kedatangan dan mereka telah terlepas kedua-dua peristiwa, yaitu kedatangan Elia dan kedatangan Mesias. Yesus sendiri pun datang pada waktu itu. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Elia pun tidak dikenali. Ketutun nakahilan mati Elia at Tuhan Yesus. Allah mari Elia. Nakahilan Mesias. Tuhan Yesus nakarikot na. Nakatutun. Pambinay, hindi mabintangan ketuang banyak. Asaro dati, Yesus akan datang. Kadang-kadang kita membuat carta-carta ini akan datang, dan ini akan terjadi. Tapi saya takut kita akan miss. Bagasi, ako'y toko karate, kabayan, di beras sa kinahingan. Suay di pamusarahan. Memang inapagulubong tanah ko po. Harohin, pastor nga ako ora na misari. Bukod ba ni Siri Gerajadahay nagtampong ang kanil po siya. Oruhay na karikot kinahingan. Karikot kong materi miyagaan ng timanakaw. Ato kailo masa. Ato kailo isang gira ka. Ang atapoti yan. Pamusarahan. Miyagaan ng timanakaw ka. Jadi pamusarahan ko na pa din, siya lang po, tuto ko nga, ina po kayong bulayan di Tuhan Yesus nga, ailan, samira Yesus karikot, amo ailan, iya kapatid eh, ato ka ailan, nanunugya kapiyo, kasandata di Tuhan Yesus, dahil buko Matius, di Teno di. Ang nuno kaitan, ataupun apa kaitan, reformasi kita sebelum pencuri itu datang. Pembinaan sesudah terlambat dan perlu dapat selesai.
Pengalaman pencuri waktu malam bukanlah pada waktu bila Yesus datang kembali. Itu sudah terlambat. Bukan dia timbul di awan-awan. Kita menjaga Yesus datang kembali setelah sandelo. Kita menjaga setelah keputusan penghakiman, masa kesukaran besar, 7 malapetaka, Armageddon. Sekiranya pengalaman pencuri waktu malam itu berlaku sebelum semua peristiwa di atas, maka itu adalah cerita yang berbeda. Jadi kalau cerita berbeda, harus kita hati-hati. Saya tidak heran Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Benar? Perkara yang harus diingat, ada anggota yang menunggu pencurahan Roh Kudus untuk mempersiapkan mereka ke surga, tetapi didapati sudah terlambat. Inilah poinnya, saudara dan saudari. Inilah pengalaman di waktu malam, menjadi tidak bersedia untuk pencurahan hujan akhir Roh Kudus. Setan merahasiakan perkembangan sandelo, sehingga undang-undang hari Minggu akan membuat Advent tidak luput, dan dengan demikian tidak akan sedia bagi hujan akhir. Strateginya bukan hanya mengambil ahli dunia, tetapi melakukannya dengan mengawal gereja yang menjauhkannya dari tujuannya. Saudara dan saudari, kadang-kadang sekarang banyak YouTube, aku mau di YouTube kan banyak deh, internet ngaguwo. Jadi kadang-kadang terpengaruh pakai film, bisa kita mana di batas oh itu nak biar kehinaan, tanda-tanda kehinaan kita. Inilah dekat sudah Yesus, beginilah terjadi. Kadang-kadang itu yang kita banyak berpikir. Kadang-kadang banyak berpikir tentang sandelo, banyak berpikir tentang apa-apa yang akan terjadi di dunia. Tapi kadang-kadang kita tertidur di dalam kerohanian kita. Saudara dan saudari, ini banyak mungkin pernah kamu nampak di chat ini, kan? Ini adalah carta kronologi last day event ataupun peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dan ini tidak ada masalah dengan ini nih. Tapi kalau kita lihat, close of probation, tutup pintu kasihan, ada di sini. Dan kita nampak 7 malapetaka, baru Yesus datang. Di sini selepas 7 malapetaka itu adalah di dalam pembelajaran akhir zaman juga, tidak ada masalah. Tapi kita nampak juga di sini ada apa? Masalah kesukaran kecil dan masalah kesukaran besar. Saudara dan saudari, saya ingin membawa kita pada malam ini. Mungkin kita terlalu memikirkan carta-carta ini sehingga total reformation akan hilang. Itu yang saya ataupun kita takutkan. Saudara dan saudari, Wahyu 7 ayat 1. Mari kita lihat. Dia mengatakan, kemudian pada waktu itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan 4 angin. Jadi di situ Yohanes sudah nampak bahwa 4 malaikat itu mau kasih lepas sudah itu angin. Kecelakaan dilepaskan, tapi Tuhan katakan jangan dulu lepaskan. Jangan dulu lepaskan. Dia katakan janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kada pepelebuso pagkuliringan. Sebelum mereka dimeteraikan. Dimeteraikan mansapai ka. Akan kesapan na paingka, bagaimana teman, okay? Tapi intangan na betul kahit Tuhan akan memeteraikan orang-orang pada waktu itu. Dan inilah yang kita lihat bahwa
Materai pada dahi kanpun pada tangan aduokon di ikamanat igitan takon keposyon natin pemusarahan tutok okon kay tanda tanah. Tetapi tampinay apa yang saya tekankan di sini adalah tampinay kesanan haro mati kejadian the legality the asunsudan to kailori kinaringan dan ragon ti pamagunan rumah ti pamagunan dan 7 malapetaka akan terjadi itu seperti dalam Wahyu. Tetapi sebelum semua itu akan berlaku saudara dan saudari haro pemati peluang dati itu na peluang dati apo man asapa itu kinaringan sebelum dimateraikan Tuhan akan memberikan peluang supaya kita bersedia. Saudara dan saudari, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dalam 2 Petrus 9 ayat 39 dan 10. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi ayat 10 Petrus mengatakan, tetapi hari Tuhan, lihat perhatikan, Petrus mengatakan di sini bukan dia mengatakan, tetapi kedatangan Yesus itu dia tidak sebut itu, dia mengatakan hari Tuhan. Don kinarhingan de tadaw. Toko dilan nunuhi kebayang kinarhingan de tadaw de kinarhingan. Kita tahu bahwa hari Tuhan itu adalah apa? Hari dia bermula dengan pengadilan penghakiman dan pemutaran. Dan akhirnya kita nampak di sana dia katakan tiba seperti pencuri. Tapi kamu lihat di sini, Petrus meletakkan pencuri di waktu malam itu pada apa? Pada waktu malam, pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ingat, kesediaan kita dan ketidaksediaan berlaku sebelum apa? Kedatangan Yesus kembali. Apa guys? Petrus di sini dia memberitahu kepada kita meletakkan pencuri di waktu malam pada kedatangan Yesus kembali. Tapi ingat juga, kesedia kok amu atau kesedia iri napa kajadi sebelum rekod ikinarhingan. Jadi kemarin napa ina poin masuk di kahinang di mana kau dengar iri na kapil it amu toko ailangan ang nunuri ikaman kulitino pencurahan Roh Kudus dan Yesus akan selesaikan pengadilannya. Nah, nanti kita akan seterusnya. Dia mengatakan di sini Matius 25:1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama apa? Gadis, 10 gadis bodoh dan 10 gadis pintar. Bakso gihok 5, pintar 5. Tangan begitu. Ini po perumpamaan di Tuhan Yesus. Binando tentakan sangira, tangadaw atau tuong. Lalu kita, tatuong kayo. Ini po kahinaan di mempelai nga tatuong. Ang titikado kita nga nameras pencuri waktu malam. Jadi kedatangan Yesus seperti disamakan di sana, tetapi ingat, ini po 5 nakasadia elati kamu, abi 5 kada nakasadia kamu. Sebelum pa nakarikot mempelai, haro na kabayan kasadia ang amo kasadia. Tinay. Nuluhita na kasadia dito dun. Ang nununok apa yang mereka sedia dan apa yang mereka tidak sedia. Ilang po. Hey, ini pag kawin di gulo po yun. Lang kita nga alay, kadang-kadang 5 tadaw, katapon talong tadaw. Malam mereka kawin, mereka harus pakai apa? Palita. Harus minyak gas tuh, hey, gas kandidat ini.
Jadi haramiak gas nga nayandi 5 tulun tua pinapasedia na minyak. Ang pinay minyak melambangkan Roh Kudus. Aiso na po sadia Roh Kudus isalo kapasyan natin na pinay sangat bahaya tangan tertin. Kitab suci menghubungkan kedatangan kedua dengan pengalaman pencuri di malam hari. Karena apa? Ketika itulah orang mengetahui bahwa mereka belum bersedia. Jadi Yesus memberi amaran dalam ayat tadi. Okay? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Jadi Tuhan Yesus sendiri menemoros dia balik 5 tanduk debasu, 5 orang yang pintar dan 5 orang yang tidak pintar. Kamu lihat dalam perumpamaan itu, 5 yang bodoh itu bila mereka mencari minyak, di pogi rumah mulai tadi, ada mengatuk, oh ya haiti pempalai ataupun di pangapi, kan, aduh, mak udah ketutun dia no, nakondo ka, aduh, itu mati kamu yang penting. Gumut ulun, mengusir derogon pia, apandai lo, bangai sambayang kasari, melayani ramai orang yang akan mengalami pencuri di waktu malam. Dan Tuhan mengatakan di sini, aku tidak pernah mengenal kamu. Begitu kau sakit benar. Karuan apa ya? Ini yang paling sakit, saudara dan saudari. Kita sudah lama apa? Bergereja, belajar Alkitab. Lihat 2 kumpulan gadis tersebut. Sama-sama ada pelita, sama-sama ada doktrin, sama-sama Kristen, sama-sama SD mungkin kita berkatakan. Tetapi yang lain tidak cukup minyak. Pokoknya di sini yang seperti ini. Untuk sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus sedia Pak, untuk kedatangan Roh Kudus yang kedua. Terima ya kamu? Untuk sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus sedia untuk kedatangan Roh Kudus yang kedua, itu hujan akhir. Kalau tidak sedia dengan kedatangan Roh Kudus, maka kita tidak sedia dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah pencuri di waktu malam. Saudara dan saudari, tambahan Rono Buat ada menulis di dalam testimoni volume 2 190. Dia mengatakan Yesus telah meninggalkan firman-Nya kepada kita. Oleh itu perhatikanlah kamu, karena kamu tidak tahu bila tuan rumah itu datang pada waktu petang atau pada waktu tengah malam atau waktu ayam berkokok atau waktu pagi. Jangan sampai tiba-tiba dia mendapati kamu tidur. Dan apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang. Awas, kata di sana. Kita sedang menunggu dan perhatikan kembalinya Tuhan yang akan membawa pagi. Bila tiba-tiba datang, dia mendapati Anda sedang tidur. Bilakah waktu yang dimaksudkan di sini? Sengiratikah? Karena itu bahasa. Bukan merujuk kepada timbulnya Kristus di awan surga untuk mencari orang yang sedang tidur. Bukan itu maksud dia. Kalau Yesus sudah timbul di awan, dia tidak mau cari lagi orang tidur. Sudah lama, sudah terlambat. Tidak, katanya di sini. Tidak, tetapi
kembali kepadanya di pelayanan apa? Tetapi kembali kepadanya dari pelayanannya di tempat paling suci, tempat Maha Kudus surgawi, ketika dia meletakkan pakaian imamnya dan mengenakan pakaiannya untuk membalas dendam. Dan ketika amanat itu berjalan, dia yang tidak adil, biarlah dia tetap tidak adil. Pegang buku Wahyu, Araton terus arah, kemudian tutup pintu kasihan. Jadi kemudian Tuhan Yesus, maksud Yesus di sini adalah bukan dia apa yang kita tidak tahu itu pencuri waktu malam, bukan timbulnya Yesus di awan-awan dan mencari orang yang tertidur. Tapi saudara-saudari, sekarang Yesus di mana? Di surga. Dia di Ka'bah Maha Suci. Sedang dia menjadi pembela kita. Sedang dia menunggu. Dan dia sudah mengatakan itu, malaikat sudah sedia mau kasih keluar itu celaka itu, malapetaka. Tapi Tuhan bilang nanti dulu, jangan rosakkan dulu. Saya pembela. Yesus mati di kayu salib, saya membela semua. Menunggu, dia sabar menunggu kita sehingga bertobat. Dan tiba masanya yang kita tidak tahu, itulah pencuri waktu malam yang kita tidak tahu. Bila Yesus meletakkan pakaian imamnya, katakan saya, amat kita oelan, senggira Tuhan Yesus dengan merosot sudah selesai kan? Kita tidak tahu. Itu yang sangat bahaya. Atau okelah, senggira tumingkor di Tuhan Yesus dapat perkara jahil Ka'bah suci. Atau elan senggira tumingkor dan sebagai pembela dati, sebagai hakim dati. Atau elan senggira Tuhan Yesus tumingkor sebagai hakim. Tidak harta tambahan. Hanya mereka yang menghayati terang yang mereka miliki akan menerima terang yang lebih besar. Kecuali kita setiap hari maju dalam teladan kebajikan Kristen yang aktif, kita tidak akan mengenali manifestasi Roh Kudus dalam hujan akhir. Mungkin ada di hati kita, di sekitar kita, tapi kita tidak tahu. Apa kok kalian? Ini sangat bahaya. Roh Kudus ditolak kadang-kadang dalam kehidupan kita. Harus di dalam Review and Herald, tulisan Bruno Watuga, ataupun kamu boleh baca di peristiwa akhir zaman juga ini. Harus ada dalam gereja-gereja masih ada hari ke-7 satu pernyataan ajaib akan kuasa Allah. Tetapi dikatakan di sana, kuasa itu tidak akan menggerakkan mereka yang belum merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang membuka pintu hati melalui pengakuan dan pertobatan. Dalam pernyataan kuasa yang naik bumi yang mulia Allah itu, mereka hanya akan melihat suatu yang dalam kebutaan mereka, menganggap bahaya, suatu yang akan menimbul ketakutan mereka, dan mereka akan bersekutu untuk menolaknya. Okay? Saudara dan saudari, pempinai pesanan itu masalah. Haroi idah meminsuhu opya hakinernya itu. Haroi kuasa di kedaringan meminsuhu datu. Kemudian Roh Kudus. Nakukura tu apa jalan? Kenapa dia tidak boleh berlaku? Sebab apa? Dia belum merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi dalam reformasi kita perlu kesimbanan ipemurangan dan tapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan apalagi membuka pintu hati melalui pengakuan dan pertobatan. Tampinai, ini pergi tahun bena saya suka ini buku. Yesus
jalan menuju Yesus. Dalam buku ini satu-satunya jalan kita itu jalan menuju Yesus. Harta jok kita buku ini pengakuan dan pertobatan. Macam mana kita mau bertobat? Macam mana kita mengaku? Baca buku ini. Ano pa kabasayo ko ng tulungan ko ang kakabasa. Kampinay, di sini kita teruskan tambahan lagi kemenangan akhir. Tapos ya tulisan dan juga mengatakan manusia akan menanam, membangun, makan, minum semua tidak sadar bahwa keputusan terakhir tidak bisa diubah telah dibuat di tempat kudus di atas. Kita tidak sadar. Oh, sibuk pakai pembangunan atau kalilan keputusan di Ka'bah itu, keputusan Yesus. Kita tidak tahu. Saudara dan saudari, secara diam-diam kata di sana, tidak diketahui seperti pencuri di tengah malam akan datang saat yang menentukan, yang menandakan penentuan nasib semua manusia. Orang penarikan terakhir, tawaran rahmat kepada orang berdosa. Kenapa penarikan terakhir? Jadi pengalaman pencuri di waktu malam itu sepertinya kita sudah tahu sekarang. Saat dimana kita tidak tahu, tutup pintu kasihan tersebut. Saudara dan saudari, karena itu berjaga-jaga supaya kamu lah tiba-tiba jaga-jaga untuk kita. Ada odok. Jadi sambungan itu tapi naik. Bagaimana kita supaya tidak mengalami pencuri di waktu malam? Bagaimana? Pertama disarankan tadi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membuka hati melalui pengakuan dan pertobatan. Kadang-kadang susah pingetit asumbu, kadang-kadang ambil-ambil napahiti gereja nga main sumbong. Apalagi kalau kita berada hara-hara na posin nga susumbong, okay? Kadang-kadang gumo kasumbungan betul. Ada toko kasumbong di salon na kinaringan. Hara na po patulungan ni Pastor Doko. Saya tahu Pastor daerah kamu masih muda. Kadang-kadang mengurus mulok kalau pastor mulok dia tidak tahu itu keluarga kami ini. Oh mulok siapa sawah pengkur saya menasihat. Baca mana dia si nasihat baru belum dia kawin. Itu adalah asawat terminal penting. Kita lihat. Oh, nanggiris dia, sio, minta maaf. Kedua, menurut tulisan Bruno buat testimony to ministers, dia mengatakan, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain. Tampinay, mintalah keadaan kita, Matius 7:7, mintalah maka kamu akan diberi, percayalah pada Tuhan bahwa kamu akan mendapat. Artinya ask. Di sana artinya minta. Pingkura tangakanu dan Roh Kudus sumambaya magkiano. Ano mo magkiano? Pingkura gay tapa do kalod nangahak day. Minta. Kamay na pa nga. Kalau minta itu artinya kamu percaya betul dia akan memberi. Haragay arago-rago kay may loson magkiano dati nga manahak to guys mo. Yeah. Kamay na pa nga rago-rago po. Ay, loson ka lang. Magkiyakan nila may isang kaduo nga. Di,
dasar sampai doti, lantai yang ragu-ragu. Nggak menompoyan kenapa pasanong siya. Lihat, kawan. Lima neta daw titan hakan. Ada mana hakan desa. Kawan po, maksudnya bila kita minta Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberi. Sebab Tuhan tidak pernah lalai dalam menjawab permintaan kita. Itu rahasianya. Jadi minyak, kalau kita tiada minyak, tiada Roh Kudus. Minta Roh Kudus yang memimpin kita sekarang. Kamu berdoa. Tapi saya sentuh sedikit tentang reformasi kita di dalam minta doa kepada Tuhan. Ada sekolah sahabat yang baru-baru ini tentang Roh kebenaran, Roh Kudus. Ada pertanyaan yang baru-baru di Kibayo-bayo. Dia tanya seperti ini. Macam mana saya boleh mendengar apa? Bisikan Roh Kudus. Kemudian, pengkurang ko katutundaw. Pengkurang ko katutundia. Mga gaya, sa mga walay do, Jadi asaro mga walay mo, tingya, Katutunan na. Ang banalipon na pa siya, nailano ni suara ni siya, Kamu tahu sudah suara. Sekali dia telepon, oh, saya tahu ini suara si kawan. Kawan saya di sana. Sebab sudah biasa, kan? Sudah biasa. Jadi, saudara dan saudari, di dalam hubungan kita dengan Roh Kudus juga, kalau kita tidak biasakan diri setiap hari, macam mana kita tahu? Ini sana kata benar, atau kalau tutup suara itu, kita perlu latih. Itulah tanya, minta kata di sana, dan dia akan curahkan. Sampinay, makiano, makiboboros, asaru. Saya pun ada kelemahan di sini juga, tapi ada juga pengalaman saya. Saya tahu ada suara kadang-kadang. Pernah saya ambil satu contoh. Ada satu perkara yang saya mau jumpa ini pastor, tapi susah macam hati saya, macam mana saya mau cakap ini. Saya mau lawat ini pastor, dan ada gereja dan ada seminar yang dia anjur di sana, dan saya diminta untuk membawa seminar. Kalau betulkah saya mau pergi sana, saya kata. Jadi saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Macam mana kamu boleh bagi saya tanda, dan macam mana kau kasih tahu saya? Tidak tahu di dalam pikiran, tiba-tiba ada bisikan di dalam pikiran saya. Dalam pikiran saya kata, oke, begini. Kalau saya sampai di gereja, kalau betul-betul Tuhan berserta dengan saya di sana, dan untuk seminar ini, bila saya sampai di sana, Tuhan saya bilang, kalau saya masuk di gereja itu, kereta yang pertama yang saya jumpai adalah warna merah, sahabat. Jadi saya diam gitu, saya jalan hari Sabat sampai di sana, dan memang betul saudara di sini. Saya masuk saja di gate, ada helak, dia menyusul keluar. Kereta itu berwarna merah. Terus saya katakan, suaramu saya belikan. Suara Tuhan kadang-kadang menggigit hati. Jadi apa perlu kapalid asal menengki boboros. Tanah pada titik kurang 3 tahun ketutun di tanah. Kalau ibu bapak semua sekarang, macam mana kita mengetahui perasaan anak, mengetahui mereka, masalah mereka, kalau jarang-jarang bercerita dengan mereka? Sebenarnya Tuhan, kalau kita baca di sini, kalau pasal berdoa ada di bab yang ke-11, kalau saya tidak silap buku ini. Apakah kita berdoa macam Tuhan itu hamba?
Oh Tuhan, nuai aku pengka, nuai aku. Tuhan itu bukan sepertinya kita bawa itu Tuhan turun. Tapi menurut tulisan Bruno buat ini, saudara dan saudara, kalau kita baca, doa itu bukan membawa Tuhan turun, tetapi membawa kita sendiri naik kepada Tuhan. Amin. Jadi tapi naik. Yang ketiga, the only safety was in keeping the eyes directed upward. Maksudnya kita sentiasa fokus pandang pada Yesus. Siapa yang membuat kita reformasi sebenarnya? Apakah kita boleh buat reformasi sendiri? Masih ingat Petrus? Siapa yang berpaling dulu? Bila ayam berkokok, siapa yang berpaling dulu? Apakah Petrus dia tengok Yesus? Yesus yang berpaling dahulu kepada Petrus. Dan inilah rahasia kita, saudara. Rahasia reformasi kita sebelum Yesus datang. Waktu pencuri malam itu akan bertiba. Inilah rahasianya. Sebenarnya Tuhan sendiri yang berpaling kepada kita. Kalau kita berdosa, Dia sendiri berpaling kepada kita. Lihat kita. Harus kita sensitif. Kalau kita tidak pandang pada Yesus di sana, tentu kita tidak nampak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus tinggal di dalam hidup kita. Dan memang benar, ini kesaksian yang terakhir yang saya sebut malam ini. Yang paling jelas, saya tahu Pastor Saliun pun pernah mengalami. Yang saya paling pasti bahwa Yesus itu sangat berkuasa dan kita percaya pada Dia adalah pengalaman kita mengusir setan. Dan setan takut kepada nama Yesus. Dan kalau Anda sendiri pun, kalau melakukan ataupun membuatkan Yesus sebagai pemimpin yang utama dalam kehidupan, yang lain tidak akan menjadi masalah kita. Itulah sebabnya pandang jauh dari kepada Yesus, jangan pandang pada yang lain. Hanya nama Yesus yang memberikan kita kekuatan. Sebagai kesimpulan, saudara dan saudari, pencuri di waktu malam merupakan pengalaman yang kita tidak bersedia. Tertidur dalam rohani dan masa yang tidak kita jangka bila tutup pintu kasihan. Pencuri di waktu malam menunjukkan pelayanan Yesus di tempat paling suci, tempat kudus surgawi, ketika Dia meletakkan pakaian imamnya dan mengenakan pakaiannya untuk balas dendam. Dan ketika amanat itu berjalan, Dia yang tidak adil terus, Dia yang tidak adil, Dia lagi tetap tidak adil. Itu adalah tutup pintu kasihan. Kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita seharian. Semoga Tuhan berkati kita apabila kita benar membuatkan reformasi dalam hidup kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Amin. Petikan kehidupan roh buat ayat-ayat Alkitab, pengalaman beliau sendiri yang dia kongsikan telah membawa kita kepada dimensi pemahaman yang baru. Dan saya percaya pelajaran malam ini memberi suntikan semangat yang luar biasa juga kepada niat, kehendak, kemauan kita terhadap melakukan reformasi diri sendiri, sekaligus membawa hubungan pribadi kita dengan Tuhan lebih intim. Sekali lagi mari kita sambut dengan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Dan mari kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu tema sedunia kita, I Will Go, atau saya akan pergi.
Terima kasih ya Tuhan, sepanjang berbaktian kami Engkau bersama kami. Dan terima kasih karena Engkau sentiasa mengasihi kami sentiasa lemah, dan kadang-kadang kami tidak berkah dengan bisikan Roh Kudus. Dan minyak itu yang sangat penting dalam hidup kami, dan Roh Kudus itu memimpin kami sentiasa. Oleh itu malam ini sekali lagi ya Tuhan, kami mohon agar hati kami terbuka dan Engkau menggerakkan hati kami sehingga Roh Kudus dapat memimpin kami setiap hari. Reformasi yang kami mau capai dalam hidup kami tidak akan sia-sia, sehingga bila Yesus datang kami semua gembira karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mempunyai segalanya. Kami bersandar penuh malam ini. Apabila kami rehat malam ini, tidur, esok pagi kiranya kami bangun dengan selamat. Terima kasih karena Engkau sentiasa mengampuni dosa kami. Oleh itu kami berserah sekali lagi di dalam hidup kami dengan kerendahan hati di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.